Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri, pemirsa kembali Anda menyaksikan program acara Berendo, tentunya dalam tema yang sama, kali ini terkait dengan larangan Ketua RT dan RW dalam menjadi tim ses atau tim sukses. Nah, mungkin berkaitan juga dengan masyarakat tadi melihat bagaimana pemilu serentak di 2024 yang tinggal menghitung hari lagi, saat ini memang lagi proses kampanye. Kalau bicara soal pemahaman masyarakat sekarang, nantinya pasti kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat tentunya untuk pemilu di 2024. Pemahaman masyarakat sekarang seperti apa nih? Mungkin dari Bang Suparman. Jadi saya yakin untuk Pileg tanggal 14 Februari 2024 ini partisipasi masyarakatnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena beda ketika partisipasi pemilih ini ketika pilkada dengan Pileg Pilpres ini beda. Dan saya optimis lah karena seperti kemarin ada salah satu capres yang datang. Itu masyarakat ini beberapa warga itu menyampaikan dengan saya, kami nggak tahu ada capres datang katanya kan. Nah, artinya mereka itu sebenarnya mau hadir loh. Ya. Tapi mereka nggak tahu karena mungkin kurang sosialisasi apa sosialisasi yang kurang dari tim mereka ataukah dari penyelenggara pemilu sendiri yang kurang sosialisasi sehingga masyarakat tidak tahu ternyata ada loh salah satu kandidat capres yang datang ke Provinsi Bengkulu. Nah, saya melihat animo masyarakat itu sangat tinggi pokoknya kalau dari pantauan saat ini kan. Ya, melihat animo dan juga antusias masyarakat gitu ya untuk pemilu serentak 2024. Nah, kalau dari Bang Melensori seperti apa nih melihat animo masyarakat sekarang untuk pemilu nanti pemilu serentak? Jadi pemilu serentak ini pemilu tahun 2024 di 14 Februari ini berbeda memang dengan pemilu kada. Kalau pemilu kada itu kan baik itu pilwakot ataupun kemudian pilgub, pilwakot saja itu seingat saya beberapa waktu yang lalu itu yang menang golput. Iya, golput lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa pilwakot itu golputnya lebih tinggi? Karena pesertanya itu tidak banyak. Pesertanya paling 2 pasangan atau 3 pasangan atau 4 pasangan. Sehingga mereka untuk menjangkau ke masyarakat paling bawah itu tidak cukup waktu kan. Nah, sementara di Pileg ini kan ratusan kan. Benar. Bisa jadi ribuan juga kan. Jadi banyak caleg itu satu dapil itu saja partai politik A ini sampai 35. Partai politik B ini sampai 40 mungkin. Partai politik ini sekian partai politik itu satu dapil itu banyak. Misalkan di Muara Bangkahulu, di Gading Cempaka. Jadi masing-masing caleg ini akan berkunjung kepada masyarakat. Meminta dukungan, sosialisasi, termasuk mungkin money politik. Saya himbau itu jangan dilakukan karena itu adalah perbuatan yang tercela, dalam agama itu haram, termasuk dalam hukum positif itu ada sanksi pidananya. Nah, jadi karena jangkauan calon legislatif ini banyak, jadi mereka bisa menjangkau, bersosialisasi, langsung terjun ke masyarakat, bahkan door to door. Jadi termasuk juga pengurus partai politiknya door to door, walaupun ada juga partai politik itu yang dia tidak nyalon, tapi dia membantu kan pengurusnya untuk baik itu tingkat DPC ataupun DPR-nya. Jadi mereka juga membantu si caleg untuk mensosialisasikan. Jadi sangat berbeda. Saya bersepakat dengan Bung Iwan bahwa tingkat partisipasi pemilih ini akan meningkat. Akan lebih banyak ketimbang pemilu kada. Karena pemilu kada kan tadi golput yang menang. Kan? Jadi bukan Helmi Hasan yang menang. Jadi golput yang menang. Golput yang menang. Karena banyak masyarakat itu tidak terlalu ini ya, antipati lah kan. Apalagi mereka yang tidak dapat money politik tadi kan, mending kami kerja ke kebun, mending kami ke laut kan, cari ikan kan. Nah, makanya memang saya beberapa kali diskusi itu sebetulnya menawarkan kepada negara ini agar kemudian ya sudahlah pemilih itu agar mendapatkan partisipasi yang banyak, agar mereka hadir ke dalam untuk memberikan suaranya, diberikan honor. Jadi masyarakat itu pada saat dia udah nyoblos, pas keluar itu petugas memberikan honor 50.000 atau 100.000. Saya yakin akan hadir semua Pak Iwan. Ya kan? Jadi kalau negara itu sudah, jadi nggak usah lagi money politik. Negara yang memberikan. Negara, jadi nggak usah dari peserta pemilu atau
Ya, jangan, karena peserta pemilu kan money politik dia kan. Tapi kemudian penyelenggara pemilu dalam ini negara memberikan honor kepada pemilih agar mereka semangat datang. Jadi pasca mereka nanti itu mencoblos, langsung dikasih honor 100.000, apakah 50.000, honor pengganti mereka kerja. Dan itu halal, saya yakin akan meningkatkan partisipasi pemilih. Karena bagi sebagian masyarakat, 50.000, 100.000 sangat penting bagi mereka kan. Kalau memang kita berpikir untuk meningkatkan partisipasi, tapi bukan untuk kesadaran masyarakat gitu ya. Jadi kalau partisipasi ya diberi doang ya berpartisipasi, tapi kalau untuk kesadaran memang harus ada sosialisasi diberikan. Jadi kesadaran itu juga ada strategi-strateginya. Nah, salah satu untuk menyadarkan itu juga mereka, karena negara ini juga sudah banyak penyelenggara negaranya yang koruptif. Nah, sudah saatnya juga pada saat pesta demokrasi ini diajak bahagia masyarakatnya. Strategi penyadarannya juga salah satunya juga mereka diberikan insentif juga kan. Nah, sehingga kesadaran itu tadi meningkatkan partisipasi pemilih yang lebih. Nah, sehingga mudah-mudahan money politik tidak begitu kencang lagi, walaupun mungkin potensi itu masih ada kan. Sehingga ada juga masyarakat yang rakus, ya udah honor dari negara dapat, dari caleg juga dapat, ada kesempatan menumpuk harta tadi kan. Ya, yang jelas partisipasi juga cukup banyak gitu ya. Banyak kalau diberikan salah satu strategi tadi, dikasih insentif lah. Oke, kalau dari Bang Supraman gimana nih strateginya agar mungkin masyarakat ini bisa lebih berpartisipasi lah dengan mungkin ada kesadaran mereka untuk bisa ikut dalam partisipasi pemilu sendiri? Kalau saya lihat terutama untuk masyarakat di Kota Bengkulu lah, saya lihat Kota Bengkulu ini masuk kategori pemilih cerdas lah. Jadi sebenarnya bagi para kandidat caleg, politisi yang menjanjikan, mengiming-imingi untuk money politik itu, saya rasa untuk di Kota Bengkulu ini sebaiknya mereka pikir-pikir lah. Karena meskipun mereka nanti sanggup untuk memberikan money politik, masyarakat di Kota Bengkulu ini tetap akan memilih itu sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan bagaimana caleg itu nanti akan mewakili mereka di parlemen. Karena kan nanti yang akan kecewa itu caleg itu sendiri ketika dia money politik, uangnya diambil oleh masyarakat, ternyata suaranya nggak ada. Karena ya itu saya lihat tadi, saya sering ngobrol dengan masyarakat di Kota Bengkulu ini, rata-rata mereka udah tahu siapa yang ingin mereka pilih itu. Jadi ketika ada yang datang itu mereka nanti akan berpura aja kan ngomongnya kan. Ya belum ada katanya kan, padahal mereka itu sebenarnya sudah ada, bahkan tidak menutup kemungkinan keluarga mereka sendiri yang akan mereka pilih itu kan. Jadi kalau menurut saya para pelaku, para peserta pemilu itu sebaiknya mereka lebih menawarkan pada konsep dan membuktikan bahwa diri mereka itu layak untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Ya, ini menjadi strategi untuk bagi peserta pemilu. Kita tidak hanya ingin mengiming-imingi saja, apalagi tadi dengan adanya money saya ngelihat nih, ada beberapa caleg itu, mereka ini saya lihat itu emak-emak betul. Mereka ini kerja sehariannya lebih di rumah tangga. Tapi di balik itu mereka mempunyai kekuatan finansial, disokong oleh suaminya yang pengusaha kan. Akhirnya peluang dia untuk duduk di parlemen itu besar, tapi masyarakat sudah tahu loh, dia ini nanti kalau duduk mau ngapain, mau berbuat apa kan. Nah, sementara selama ini dia berkutatnya lebih di rumah tangga. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang masyarakat juga harus menjadi pemilih cerdas itu. Kita akan break, nanti lanjutkan kembali. Baik pemirsa, masih dalam tema yang sama, kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.